Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, saya akan padukan mengenai tentang teori dan juga sekaligus mempraktekkan database kepada aplikasi Microsoft Access. Kita akan membahas tentang proses perancangan database. Karena yang namanya merancang suatu database, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk mengerjakan database itu. Apa saja komponen yang dibutuhkan? Komponen yang dibutuhkan itu diantaranya ada database, maksudnya pembuat datanya itu, kemudian software yang akan digunakan untuk membuat database, kemudian aplikasi softwarenya itu, maksudnya software database-nya itu, kemudian hardware komputer termasuk media penyimpanan, kemudian ada personal yang menggunakan dan mengembangkan sistem. Tujuan perancangan ini sebenarnya untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Kemudian memudahkan pengertian struktur informasi, kemudian mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, responsive time, kemudian processing time, dan storage space. Ini adalah tujuan dari kenapa kita memang harus menentukan proses perancangan suatu database yang akan dibuat. Kemudian ada yang namanya siklus microlife cycle. Apa itu? Siklus kehidupan sistem informasi yang sering disebut dengan microlife cycle, di mana siklus kehidupan basis data merupakan microlife cycle. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan database sebagai microlife cycle dan termasuk fase-fasenya itu sebagai berikut. Ada yang namanya database planning, terus di aktivitas ini kita akan disusun bagaimana langkah-langkah siklus hidup dapat direalisasikan secara lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian ada yang namanya system definition, yaitu mendefinisi ruang lingkup database, misalnya para pemakai atau user yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian aplikasi-aplikasi yang akan ikut serta di dalamnya atau yang akan digunakan dan sebagainya. Kemudian ada desain. Pada bagian dari fase ini, perancangan sistem database secara konseptual, logikal, kemudian fisik, maka harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada implementation atau memprosesan dari penulisan definisi database secara konseptual, kemudian eksternal dan juga internal, pembuatan file-file database yang kosong dan implementasi aplikasi software. Kemudian ada loading atau data conversion. Database ditempatkan baik secara memanggil data secara langsung ataupun merubah file-file yang ada di dalam format sistem database dan memanggilnya kembali. Jadi pada loading atau data conversion ini yaitu memproses data dengan mengeditnya, terus menambahkannya, kemudian menghapusnya dan lain sebagainya. Kemudian ada application conversion. Beberapa aplikasi software dari suatu sistem sebelumnya dikonversikan ke suatu sistem yang baru. Kemudian ada yang namanya testing dan validation. Sistem yang baru dites dan diuji kebenarannya. Kemudian ada monitoring dan maintenance. Selama fase operasi, sistem secara konstan memonitor dan memelihara database. Pertambahan dan pengembangan data dan aplikasi-aplikasi software dapat terjadi. Modifikasi dan pengaturan kembali database mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Jadi ada
8 siklus microlife cycle pada sistem kehidupan, sistem informasi. Untuk bagian ini adalah tahapan atau bagan atau arsitektur, dan sudah saya singgung sebelumnya di pertemuan yang kedua, dan ini akan kita bedah satu-satu apa itu maksudnya. Ada yang namanya pengumpulan dan analisis kebutuhan data, kemudian ada desain konseptual, kemudian ada pemilihan DBMS, kemudian ada desain logik, kemudian ada desain fisik, kemudian ada implementasi. Sedangkan pada bagian yang kanan itu adalah detail dari bagian yang kiri. Di antaranya yaitu perencanaan basis data, pendefinisian sistem, kemudian ada pengumpulan dan analisis kebutuhan, kemudian ada penyeleksian DBMS, kemudian setelah diseleksi maka selanjutnya itu perancangan aplikasi, kemudian ada prototyping, kemudian implementasi, kemudian ada konversi dari loading data, kemudian ada testing, kemudian ada pemeliharaan operasional. Nah, fase proses perancangan database ini terdapat 6 fase, di antaranya yaitu ada pengumpulan data dan analisis, kemudian ada perancangan database secara konseptual, kemudian ada pemilihan DBMS, kemudian ada perancangan database secara logika atau data model mapping, kemudian ada perancangan database secara fisik, kemudian ada implementasi sistem database. Sebenarnya fase 1 yang berhubungan dengan penggunaan database, kemudian fase 6 itu merupakan implementasi database-nya. Sehingga fase 1 dan 6 itu terkadang bukan merupakan bagian dari perencanaan database, tetapi merupakan bagian dari siklus kehidupan sistem informasi secara umum, atau yang sudah kita singgung sebelumnya, atau microlife cycle. Nah, inti dari proses perancangan database itu adalah terdapat di fase 2, 4, dan fase 5. Selanjutnya yaitu fase 1. Fase 1 di sini pengumpulan data dan analisa untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database. Pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database. Aktivitas ini diperlukan, yaitu pertama menentukan aplikasi utama dan kelompok user yang akan menggunakan database. Kemudian kedua, meninjau dokumentasi yang ada seperti kebijaksanaan, kemudian ada form, kemudian ada report atau laporan, dan bagan organisasi, kemudian diuji dan ditinjau kembali untuk menguji apakah dokumen-dokumen tersebut itu berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi. Selanjutnya yaitu ada analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data informasi yang sekarang dan yang akan datang dipelajari, termasuk juga analisa jenis-jenis transaksi dan frekuensi-frekuensi transaksinya, dan juga arus informasi dalam sistem. Nah, input-output data untuk transaksi-transaksi tersebut harus diperinci karena ini adalah tahap analisa awal untuk melakukan atau merancang suatu sistem database. Daftar pertanyaan dan wawancara. Kemudian tuliskan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sebagai developer atau sebagai pengembang atau sebagai pembuat sistem itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpul itu dari para pemakai atau para user database yang memiliki potensi. Maksudnya di sini memiliki hal-hal yang memang ini dibutuhkan, seperti itu. Nah, salah satunya yaitu ketua kelompok. Ketua kelompok ini adalah ketua seseorang yang memiliki wewenang terhadap sistem yang akan kita buat, seperti itu. Atau bisa dikatakan klien, seperti itu ya.
Kemudian ada fase 2, yaitu perancangan database secara konseptual. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik seperti IR atau IER atau Exchange Entity Relationship. Kemudian fase perancangan database secara konseptual ini mempunyai dua aktivitas paralel, di antaranya yaitu ada perancangan skema konseptual, yaitu menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari fase 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independen model data tingkat tinggi seperti IER. Kemudian yang kedua yaitu perancangan transaksi. Menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisa pada fase 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi. Kegunaan fase ini yaitu melakukan proses secara paralel bersama fase perancangan skema konseptual, yaitu untuk merancang karakteristik dan transaksi database yang telah diketahui. Kemudian digunakan untuk menentukan dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Nah, fase 6 yaitu melakukan perancangan database secara logika atau pemetaan model baru, model data baru. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada fase 2. Pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase ketiga. Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat. Yang pertama yaitu pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik ada implementasi DBMS dari model data. Kemudian yang kedua yaitu ada penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Nah, di sini mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Hasil dari fase yang keempat ini itu memakai perintah-perintah DDL dalam bahasa DBMS. Nah, DBMS di sini maksudnya kita membuat atau merancang gitu ya, maksudnya merancang arsitektur agar memudahkan sang pembuat database. Oh, tahapan-tahapannya seperti ini. Oh, database yang akan dibuat apakah dia termasuk relasi one to many, one to one, dan juga many to many. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang seperti itu, maka memang perlu pertemuan selanjutnya untuk membahas relation atau hubungan antar tabel yang dibutuhkan. Nah, inilah yang disebut dengan DBMS. Fase ini dapat dimulai setelah pemilihan sebuah implementasi model data sambil menunggu DBMS yang spesifik yang akan dipilih. Contohnya jika memutuskan untuk menggunakan beberapa relational DBMS tetapi belum memutuskan suatu yang utama. Kemudian ada fase 5 yaitu perancangan database secara fisik. Yaitu fase ini yaitu pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik. Kemudian ada penempatan record, kemudian dan jalur akses yang berhubungan dengan internal skema atau pada istilah 3 yaitu level arsitektur DBMS. Maka ada beberapa petunjuk dalam pemilihan perancangan database secara fisik. Yang pertama ada response time, yaitu waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. Pengaruh utama pada response time adalah di bawah pengawasan DBMS, yaitu waktu akses database untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Kemudian ada
Respons juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS seperti penjadwalan sistem operasi atau penundaan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada speech utility, jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur jalur akses transaction throughput. Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi, misalnya digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, kemudian bank, dan lain-lain. Hasil dari fase ini adalah penentuan awal dari struktur penyimpanan dan jalur akses untuk file-file database. Selanjutnya yaitu kita melakukan pelatihan atau percobaan langsung membuat database dengan menggunakan aplikasi akses. Nah, setiap kita biasanya sudah memiliki akses. Perbedaannya, aksesnya 2000 berapa. Itu tidak terlalu berpengaruh karena intinya nanti akan sama, prosesnya akan sama, kemudian perintah yang akan digunakan juga insya Allah akan sama. Meskipun juga ada beberapa tampilan lah yang berbeda seperti itu. Nah, di sini pertama memang harus membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian buat dokumen baru atau dokumen kosong. Nah, langsung biasanya pada akses ini akan langsung masuk ke tahap pembuatan database. Jadi dokumen kosong di sini maksudnya adalah database itu sendiri. Nah, maka akan kita namakan database yang akan kita buat. Contohnya di sini saya membuat database karyawan. Nah, selanjutnya maka klik buat. Nah, pada saat masuk ke daftar kerja atau daftar dokumen, maka kita akan disuguhkan penampilan yang seperti ini kalau di akses saya. Tapi insya Allah untuk kalian mungkin tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya pada bagian table, itu klik kanan, kemudian ada yang namanya tampilan desain. Nah, pada saat kita klik tampilan desain, maka muncul bagian atau transaksi seperti ini. Pada kerja, maksudnya form kerja ini, kita akan disuguhkan untuk penamaan tabel. Dan ini bisa dirubah, atau kalau misalkan di aplikasi itu rename data, jadi mengubah nama tabel. Kemudian setelah itu, setelah nama dirubah, maka kita klik OK. Setelah nama tabel diganti, maka tampilan kerja pembuatan database pada akses itu akan menjadi seperti ini. Di antaranya ada ID. Nah, ID ini dia secara otomatis langsung primary key. Kemudian ada nomor otomatis. Jadi kalau misalkan kita mau setting nomor itu otomatis ataupun nanti dari database itu kita akan menginputkan, maka nanti settingannya ada di tipe data. Kemudian untuk ini adalah properties atau lebih tepatnya penjelasan lebih jelas mengenai data atau field yang ada di lembar atas ini. Untuk kita menambahkan field atau data, maka kita langsung klik saja nama, kemudian ada jabatan, kemudian ada yang lainnya. Setelah itu, maka kita setting tipe datanya apa. Nama, misalkan di sini ada teks
pendek atau teks panjang. Kemudian ada teks edit dan yang lainnya. Tergantung nanti kita settingnya menggunakan apa. Kemudian ada nama, jabatan. Nah, pada tahap primary key, jika kita tidak mau menggunakan primary key, maka di sini klik kanan, kemudian ada tombol primary key di atas, maka itu akan klik, maka dia akan secara otomatis akan masuk pada tahap pembuatan primary key. Setelah mengetahui pembuatan database di Microsoft Access, maka ini adalah latihan praktek yang akan kalian lakukan, yaitu buatlah satu database dan juga satu tabel pada Microsoft Access, kemudian tambahkan data pada tabel yang telah dibuat. Kemudian presentasikan hasil pembuatan database pada poin 1. Kemudian yang ketiga yaitu apa perbedaan yang ditemukan antara database yang dibuat di SAM atau SMPP dengan yang ada di Access, dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk linknya nanti akan saya upload di Gmeet atau di Siakat atau grup WA. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang dapat dipelajari. Tolong dipraktekkan dan tolong dipahami dengan sebaik-baiknya, karena memang ini adalah perpaduan antara mata kuliah teori dan juga praktek. Cuma saya usahakan untuk menyeimbangkan antara keduanya, maksudnya ada teori dan juga praktek. Tapi mungkin bagi kalian di sini untuk teori itu sangat berat karena memang banyak tulisan-tulisan yang perlu dibaca dan perlu dipahami seperti itu. Tapi semoga kalian sabar dalam membacanya. Ini itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.